Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan belajar mengenai vektor. Yang mana pada materi vektor ini, sebelum kita lanjut kepada hitung-hitungan, kita harus tahu nih pengertian dari vektor itu apa. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya seperti gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan momentum. Nah, selanjutnya ada lawan kata dari vektor, yaitu skalar. Skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja. Contohnya panjang, massa, luas, volume. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti ini nih. Kita ada kalimat 8 meter. Nah, karena kalimatnya 8 meter itu hanya memiliki nilai, maka itu termasuk besaran atau nilai skalar. Nah, sedangkan kalau kalimatnya 8 meter ke kanan. 8 meter itu merupakan nilai, ke kanan merupakan arah. Yang bisa kita lihat bahwa pengertian vektor juga memiliki nilai dan arah. Sehingga 8 meter ke kanan itu adalah bilangan atau besaran vektor. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menggambarkan vektor ya. Di sini vektor menggunakan panah seperti ini. Ya. Arah panah menunjukkan arah vektor. Jadi, ketika panahnya ke kanan, nah berarti dia arahnya ke kanan. Kalau ke kiri, berarti dia arahnya ke kiri. Kalau panahnya ke atas, berarti itu menunjukkan arah ke atas. Kalau panahnya ke bawah, menunjukkan arah ke bawah. Nah, selanjutnya panjang panah itu menunjukkan besar vektor. Jadi, ketika kita punya panah yang panjang banget, ini bisa dikatakan 25 meter misalkan ya. Berarti 25 meter ke kanan nih. Nah, kita juga punya panah yang kecil. Nah, ini misalkan 10 meter. Nah, bisa kita lihat bahwa semakin panjang panah berarti semakin besar nilai vektor. Semakin pendek panah, semakin kecil besar vektornya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang notasi vektor, yang mana penotasian vektor atau cara penulisan vektor itu terbagi dua. Yang pertama disimbolkan dengan panah dan yang kedua ditulis dengan tebal. Contohnya seperti ini ya. Jika kita punya vektor dari A ke B, misalkan kita punya vektor perpindahan dari A ke B. Nah, kita bisa menulis atau menotasikan vektornya itu yang pertama dengan panah ya teman-teman. Contohnya gini, kita bisa tulis AB, terus kita panahin di atasnya. Atau bisa kita tulis dengan satu huruf A, misalkan. Atau bisa pakai huruf kecil A. Tapi di atasnya itu menggunakan panah ya teman-teman. Nah, menggunakan panah. Oke, selanjutnya disimbolkan dengan tebal. Kalau disimbolkan dengan tebal, itu berarti kita penulisan A, B, dengan tebal ya teman-teman. Kalau misalkan penulisan hurufnya A, B tebal, itu nggak usah pakai panah. Bisa dua huruf, bisa dengan satu huruf A besar doang, atau A kecil doang gitu ya teman-teman. Jadi penulisan vektor itu dengan dua cara. Yang pertama dengan panah. Dengan panah ini bisa dengan dua huruf atau satu huruf. Dan yang kedua ini menggunakan huruf yang tebal. Ini dinamakan vektor AB gitu kan. Tetap sama disebutnya atau pembacaannya vektor AB. Hanya notasinya itu ada yang menggunakan panah, ada yang ditebalkan gitu kan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan vektor, yang mana di sini ada 4 cara. Yang pertama dengan metode segitiga, yang kedua dengan jajar genjang, yang ketiga dengan poligon, dan yang keempat adalah dengan analitik.
Yang pertama, kita ke metode segitiga yang mana teknisnya adalah ujung ketemu pangkal. Misalkan nih di sini contoh ya, kita punya vektor A dengan arah ke kanan dan vektor B dengan arah ke atas sedikit serong ke kanan. Nah, lalu soalnya adalah tentukan di sini R sama dengan A tambah B, terus R sama dengan A minus B. Cara pengerjaannya gimana? Cara pengerjaannya itu adalah di sini kan ujung ketemu pangkal dan vektor pertama itu adalah A. Kita gambar dulu vektor pertama A. Selanjutnya, ujung ketemu pangkal. Ujung ini kita sambung dengan pangkal vektor selanjutnya. Dengan B ya, teman-teman. A, ini B. Nah, pertanyaannya adalah resultannya gimana? Resultannya itu dari titik awal sampai ujung akhir. Tarik garis. Nah, maka dia ini akan membentuk segitiga. Inilah yang dinamakan metode segitiga. Nah, selanjutnya kalau misalkan resultannya A kurangi B itu gimana? Kalau resultannya A kurangi B, kita tulis ya vektor A dulu. A. Nah, ke arah kanan dan B-nya karena di sini minus B maka lawan arah, teman-teman. Ketika tadinya ke atas, kita lawan arah jadi ke bawah. Gini. Ini B. Terus resultannya gimana? Resultannya itu adalah dari titik awal sampai ujung akhir. Set. Nah, maka dia membentuk segitiga. Inilah yang dinamakan metode segitiga. Ya, ini resultannya ya teman-teman. Ini R-nya, resultannya. Metode yang kedua itu adalah metode jajar genjang ya teman-teman. Nah, di sini teknisnya adalah pangkal ketemu pangkal. Jadi, ketika kita punya vektor A dengan arahnya ke kanan dan vektor B dengan arahnya ke atas sedikit serong ke kanan ya. Lalu ditanyakannya itu adalah tentukan R sama dengan A tambah B dan R sama dengan A kurang B. Kita kerjain ya, kayak gini caranya. Oke. Nah, di sini dengan metode jajar genjang seperti biasa kita kerjain yang nomor 1 dulu ya, teman-teman. Nomor 1 nih. R sama dengan A tambah B. Oke, kita gambarin dulu A-nya dulu. Kan A tambah B, berarti A duluan. Kita gambarin arahnya ke sebelah kanan. Terus B. B itu agak serong ke kanan ya teman-teman. Tapi karena di sini itu pangkal ketemu pangkal, maka mulainya itu bukan dari ujung sini, tapi dari sini. Set. Jadi di sini itu pangkalnya ketemu pangkal gitu kan, teman-teman. Nah, ini vektor A dan ini vektor B. Nah, resultannya gimana? Resultannya dengan kita tarik titik-titik dulu membentuk jajar genjang ya, teman-teman. Gitu kan. Kita bikin berbentuk jajar genjang. Oke. Terus resultannya mana? Resultannya itu adalah tarik garis dari dua pertemuan pangkal dari sini set ke ujung diagonal. Nah, ini yang pink ini adalah R atau resultannya, teman-teman. Oke, sekarang ke yang nomor 2 ya, teman-teman. A kurangi B. Kita tahu A-nya arahnya ke kanan. Nah, selanjutnya B. B itu kan arahnya ke atas. Kanan atas. Tapi karena di sini minus B, maka kita rubah jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke. Tapi kita ngerjainnya bukan di sini, bukan. Tapi ngerjainnya dengan cara pangkal ketemu pangkal di sini. Set. Nah, ini A, ini min B.
Nah, terus resultannya gimana? Seperti biasa, resultannya kita bikin bentuk jajar genjang dulu. Set, 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 set. Nah, baru akhirnya kita tarik garis dari dua pertemuan pangkal. Set. Ke ujung diagonal. Nah, ini adalah resultannya. Selanjutnya yang ketiga adalah metode poligon. Nah, teknis metode poligon itu gimana? Pengembangan metode segitiga ya, teman-teman. Misalkan nih, di sini Ibu punya vektor A dengan arah ke kanan. Selanjutnya punya vektor B dengan arah ke atas serong ke kanan. Nah, selanjutnya Ibu juga punya vektor C dengan arah ke atas ya. Lurus ke atas. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan R sama dengan B tambah A dikurangi C. Nah, ini gimana nih penyelesaiannya? Oke, penyelesaiannya adalah karena di sini yang pertama kita tulis itu adalah B ya, makanya kita gambar dulu yang vektor B. Kita lihat di sini vektor B ini arahnya ke atas ya, arah ke atas serong ke kanan. Berarti kita gambarin vektor B. Set ya. Atas merong ke kanan, ini B. Selanjutnya ditambah A. Oke, sekarang kita gambarin vektor A-nya. A-nya itu arahnya ke kanan ya. Set. Nah, karena di sini pengembangan metode segitiga, jadi menggambarnya bukan dari pangkal ke pangkal, karena itu adalah bentuk jajar genjang. Karena ini metode poligon sama dengan metode segitiga, sehingga ujungnya ketemu pangkal ya, teman-teman ini. Oke. Nah, lanjutnya C. Karena di sini adalah minus C. Nah, maka berarti C-nya ini arahnya ke bawah ya, berlawanan arah. Oke, berarti kita gambarin di sini adalah minus C, arahnya ke bawah. Minus C. Ini A. Oke. Sudah didapat. Ini vektor B ditambah vektor A dikurangi C. Untuk mencari resultannya gimana? Untuk mencari resultannya tinggal tarik garis dari titik awal ini sampai ke titik akhir. Set. Nah, ini adalah resultannya.